merasa dibohongi. Warga yang rumahnya digusur untuk normalisasi sungai di Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa. Diwarnai isak tangis, warga yang rumahnya tergusur di aliran Kali Cikarang Srengseng Hilir, Desa Sukamulai, Sukatani, Kabupaten Bekasi berunjuk rasa. Ya Allah. Kami tidak. Mereka gagal mempertahankan tempat tinggal yang dihuni selama puluhan tahun karena digusur proyek normalisasi sungai. Warga mengaku awalnya disepakati pembongkaran hanya 5 meter dari bibir sungai. Namun penggusuran justru sampai ke rumah mereka hingga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Saya dibongkar, Pak, punya anak yatim. Barang-barang saya nggak dikeluarin, Pak. Masih disuruh tanpa izin. Langsung dibikul. Saya sakit hati banget, Pak. Pembongkarannya yaitu tidak sesuai rencana yang sebelumnya dari badan BWS seharusnya 5 meter itu melebihi aturan. Kami sih ya tidak menolak ada normalisasi yang udah sesuai aturan yang 5 meter. Kami kecewanya itu melebihi aturan. Selain rumah warga, tempat ibadah musola dan jembatan warga juga turut dibongkar. Warga yang rumahnya tergusur meminta pemerintah Kabupaten Bekasi dan Gubernur Jawa Barat meninjau ulang proyek normalisasi sungai. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait protes warga ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh Komandan Satuan Siber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya, Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim Siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat Siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siang ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Unjuk rasa kali ini bertujuan agar pemerintah mewujudkan tuntutan 17+8. Unjuk rasa rencananya akan kembali digelar BMSI di depan gerbang gedung DPR RI. Masa dijadwalkan akan menyampaikan suara mereka pada siang ini. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang akan menyerahkan hasil kajian tuntutan 17+8 ke DPR RI. Tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini adalah rangkuman dari suara rakyat yang meminta reformasi dari berbagai sektor.
Ya pemirsa, saat ini mahasiswa Universitas Indonesia juga berencana akan menuju ke gedung DPR RI untuk turut dalam unjuk rasa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Lalu bagaimana persiapan mahasiswa UI? Kita tanyakan langsung ke jurnalis iNews Iyung Rizky yang ada di kampus UI Depok. Selamat siang Iyung, kira-kira pukul berapa mahasiswa UI akan bergerak menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta? Baik, selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Bisa saya laporkan saat ini saya sedang berada di lapangan FISIP UI, di mana UI dan juga FMN UI akan menggelar aksi menuntut menagih janji kepada pemerintah terkait tuntutan 17/8 yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa. Dan bisa saya sampaikan saat ini memang terdapat sekitar 500 mahasiswa yang akan berangkat menggunakan sekitar 9 bus dari lapangan FISIP UI, di mana mahasiswa beraksi hari ini bertajuk Rakyat Tagih Janji, merupakan tindak lanjut dari gelombang unjuk rasa sebelumnya dengan membawa 17/8 tuntutan masyarakat. Jadi mahasiswa menilai banyak poin tersebut yang belum dipenuhi pemerintah meski waktu yang diberikan sudah cukup panjang atau masuk di tenggat waktunya. Seperti itu, siapa? Ya, Iyung, apakah aksi unjuk rasa ini hanya akan digelar hari ini atau ada rencana aksi unjuk rasa lainnya yang juga akan diikuti oleh mahasiswa UI ini di gedung DPR RI? Baik, Syafa dan juga pemirsa, untuk aksi memang untuk baru dikabarkan hari ini, dan aksi hari ini merupakan aksi dari share kepada mahasiswa untuk melakukan aksi di depan gedung DPR RI yang dikoordinir penuh oleh BEM UI dengan dukungan organisasi dan elemen pergerakan mahasiswa lainnya. Memang ini dijadwalkan jam 11 siang tadi untuk berangkat, namun memang karena kondisi masih tidak libur atau masih dalam tahap proses perkuliahan, jadi jalan baru bisa dilakukan sekitar pukul jam 12.30. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Iyung Rizky melaporkan langsung dari kampus UI di Depok, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakapolri mencari dalang di balik aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu. Sementara itu, akibat kerusuhan, negara merugi hingga mencapai 950 miliar rupiah. Polisi terus bekerja mencari dalang di balik aksi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari 544 demonstran yang telah ditangkap, pihaknya telah memulangkan 4.800 demonstran pada aksi 25 hingga 30 Agustus 2025. Adapun sekitar 500 demonstran masih diproses untuk mencari aktor intelektual hingga penyandang dana dalam aksi yang berujung kericuhan. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik, dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisnya secara mendalam, siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ungkap kerugian akibat perusuhan yang berlangsung beberapa waktu lalu mencapai 950 miliar rupiah. Perhitungan ini dilakukan dari 10 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, tadi kami bicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih, ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau
nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. Selain menyebabkan kerusakan material, aksi demo yang berujung kerusuhan itu juga telah menelan korban jiwa, salah satunya driver ojek online. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat di 17+8 masuk akal. Tak hanya itu, Presiden juga tegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17+8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah terus berbenah. 17+8 tuntutan warga pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalian. Pemirsa, tak hanya tunjangan rumah anggota DPR RI yang sempat jadi sorotan, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis, yakni mencapai hingga 79 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru mewarnai serah terima jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mendapat beragam hadiah kenang-kenangan. Usai melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani kemudian berfoto bersama para staf Kementerian Keuangan dan wartawan. Sri Mulyani juga mendapat kenang-kenangan berupa lukisan hingga bunga. Sri Mulyani pun menerimanya dengan sukacita. Momen haru muncul saat Sri Mulyani berjalan keluar dari gedung diiringi para staf Kementerian Keuangan. Sri Mulyani sudah mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan di 3 masa pemerintahan presiden berbeda. Ia pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2005 hingga 2010 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sri Mulyani kemudian menjabat lagi di masa Presiden Joko Widodo pada 2016 hingga berakhir di era Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama serta dukungan yang telah diberikan. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, digelar penandatanganan serah terima jabatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya. Salah satunya menggantikan posisi Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama serta dukungan yang diberikan. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Ya, 5 menteri dalam Kabinet Merah Putih dirombak. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru, namun Menko Polkam dan Menpora yang baru belum diumumkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa itu? Hah? Tunggu nanti diumumkan. Menhan, Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan merah putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berikut adalah sejumlah nama menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Senin kemarin. Menteri Keuangan kini dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa. Selanjutnya, Menteri Koperasi dijabat oleh Ferry Juliantono. Sebelumnya, Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Muhtarudin menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sebelumnya, Muhtarudin merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kemudian Wakil Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Dhanil Azhar Simanjuntak. Sementara itu pemirsa, pasca reshuffle, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka turun 0,29%. Pagi ini IHSG dibuka di level 7.748 dengan nilai transaksi sebesar 1,2 triliun rupiah serta volume perdagangan sebesar 1 miliar rupiah. Perdagangan pun sempat mengalami peningkatan tapi kembali menurun. Penurunan ini disinyalir sebagai respons dari pelaku pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Pemirsa, ban pecah di tengah rel, sebuah mobil ditabrak kereta api Ranggajati di perlintasan Curah Tulis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan antara kereta dengan mobil di perlintasan Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo terekam kamera warga. Kereta api Ranggajati menabrak mobil yang sudah ditinggal pengendaranya. Kecelakaan terjadi karena mobil terhenti di tengah perlintasan rel akibat ban pecah, sementara kereta akan melintas. Dibantu warga, pengendara sempat berupaya memindahkan mobilnya, namun gagal hingga pengendara tak bisa berbuat banyak, mobilnya hancur ditabrak kereta. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Militer Israel menghantam klub Al Jazeera, lokasi tenda-tenda pengungsian warga Gaza Palestina pada hari Minggu. Serangan udara Israel menargetkan klub Al Jazeera di Jalan Yarmouk di jalur Gaza.
Kepulan asap tebal mengepul dari lokasi kejadian, sementara warga sipil berlarian panik. 4 warga tewas dalam serangan itu. Serangan demi serangan terjadi pasca Israel terus mengeluarkan perintah evakuasi di seluruh Gaza. Ya, sebuah kapal yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, rombongan kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, dilaporkan terkena serangan yang diduga dilakukan drone pada Senin malam. Kepanikan awak kapal terlihat saat sebuah serangan yang diduga berasal dari drone menyerang rombongan kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza milik GSF. Mereka panik berlarian sambil berteriak minta tolong karena telah diserang. Satu sisi kapal terlihat mengeluarkan api. Beruntung seluruh penumpang dan awak kapal dinyatakan selamat. GSF mengonfirmasi bahwa salah satu kapal utama yang diserang membawa anggota komite pengarah GSF. Ya, untuk informasi terkini dari Tunisia, kita telah tersambung melalui Zoom dengan rekan Ahmad Tosari di Tunisia. Selamat siang waktu Indonesia. Ahmad Tosari, kapan ini tim akan diberangkatkan ke Gaza? Kapan rencananya akan tiba di Gaza? Ya, selamat siang waktu Jakarta, Safa, dan selamat pagi waktu Tunisia. Betul sekali bahwa tadi malam atau tepatnya pada pukul 1 pagi dini hari waktu Tunisia, salah satu armada kapal utama yakni family boat atau kapal keluarga yang membawa sejumlah delegasi dari negara-negara barat seperti Steering Committee yang merupakan salah satu tokoh sentral, di antaranya ada Thiago Avila, kemudian juga ada Greta Thunberg dan Yasmin Achar mengalami insiden di mana kapal tersebut diserang salah satu pesawat awak tanpa awak, di mana drone menjatuhkan bola api dan mengenai salah satu sisi di belakang kapal dan mengalami kebakaran. Beruntung kapal-kapal tersebut tidak mengalami kerusakan yang serius dan para penumpang yang berada di dalam kapal tentunya sudah dievakuasi ke daratan karena kapal ini merupakan salah satu kapal pelayaran dari Barcelona yang akan menuju ke Gaza dan transit sementara di Tunisia, Safa. Baik, Ahmad Tosari, lalu kira-kira kapan diprediksi rombongan kapal Global Sumut Flotilla ini akan tiba membawa misi kemanusiaan di Gaza? Ya, untuk mengenai perkembangan terkini bahwa sesuai dengan rencana pada tanggal 10 esok, tepatnya pada hari Rabu, nanti kapal ini akan diberangkatkan dari Tunisia menuju jalur Gaza melalui perairan Mediterania. Kapal-kapal ini dijadwalkan akan tiba di perairan Gaza sekitar 7-8 hari. Namun demikian, mengingat terjadinya insiden semalam adanya teror bom api, maka dari Steering Committee sedang melakukan penyelidikan apa yang menjadi motif dan siapa dalang di belakang insiden tersebut, Safa. Ya, Tosari, lalu bagaimana upaya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh awak dan juga penumpang kapal GSF dalam perjalanan ke Gaza? Ya, dari Steering Committee yang kami dapatkan informasi bahwa pihak keamanan ataupun kepolisian di Tunisia sudah disiagakan untuk menjaga situasi dan kondisi di tempat pelabuhan di mana kapal itu bersandar, yakni di kawasan pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Para tentara ataupun polisi yang ada di Tunisia ini sedang melakukan penjagaan secara ketat dan investigasi yang dilakukan oleh Komite Steering Committee dari Global Sumut Flotilla terus dilakukan secara intensif, Safa. Baik, terima kasih Ahmad Tosari, koresponden iNews. Semoga selamat dalam perjalanan membawa misi kemanusiaan ke Gaza.
Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan saya Desvita Bionda. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.